Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman, nomor induk mahasiswa 0516200502. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktik 3 basis data, di mana tugas yang diberikan yang pertama adalah membuat praktikum transaksi. Nah, baik, dalam hal ini saya sudah siapkan untuk alamat email adminnya, kemudian Excel-nya juga sudah diaktifkan, sudah start gitu. Baik, di sini untuk panduan praktikumnya menggunakan yang diberikan oleh Pak dosen. Di sini yang pertama adalah perintah commit. Nah, jadi di sini ada menu rutin ya. Nah, di sini misalnya di rutin ini sudah saya buatkan rutin yang baru. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini untuk misalnya penambahan data di tabel pasien dengan perintah begin, kemudian start transaction, kemudian insert pasien, ID pasien dan sebagainya. Kemudian ada select all pasien N ya. Nah, jadi ada begin dan N ini adalah perintah yang ada di rutinis. Oke, kemudian untuk mengecek di bagian SQL, misalnya dengan call, kemudian transaksi 1, kemudian enter plus control. Nah, maka akan muncul nama yang tadi di router di rutinis ya, default. Nah, dia kalau misalkan secara tampilan muncul, nah, tapi di posisi tabel pasien itu kita cek. Nah, di sini kita cek di tabel pasien. Nah, jadi tidak muncul ya. Nah, jadi kalau ingin muncul dengan menggunakan perintah commit. Nah, baik, kita coba lagi untuk yang tadi di rutin. Misalnya di sini kita tambahkan saja insert setelah select from patient, kemudian menambahkan commit, kemudian namanya tetap ya. Nah, kemudian kita coba lagi di SQL untuk memanggil data call transaksi 1, enter. Nah, maka untuk kita ini muncul dan kita lihat di bagian data tabel pasiennya. Oke, tabel pasiennya. Nah, di sini data kita sudah masuk ke database-nya ya, karena menggunakan perintah commit. Baik, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu perintah rollback, di mana ini digunakan menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi untuk perintahnya di bagian database, di misalnya di rutinis ya. Di sini di sini masih misalnya untuk rutinisnya tetap menggunakan yang transaksi 1 ya. Oke, kita edit saja, disesuaikan dengan perintahnya begin, kemudian start transaction, kemudian misalnya ada perintah untuk update pasien, update pasien, kemudian set untuk nama pasien, kemudian sama dengan misalnya
start. Kemudian where pasien, tiga. Ya. Kemudian lanjut dengan perintah callback, kemudian commit, kemudian select from patient, kemudian end. Oke, kita coba. Untuk memanggil perintah yang tadi dengan rollback di SQL, call transaksi 1, enter. Nah, seperti itu ya. Untuk melihat hasilnya di sini untuk data yang ditambahkan sudah di rollback, artinya tidak tersimpan di tabel ya. Seperti itu penjelasannya. Masih rollback. Baik, untuk berikutnya adalah dengan perintah masih rollback, cuma nanti akan digunakan update pasien ya. Kita edit lagi dengan load finish yang tadi. Sudah edit untuk berikutnya. Coba yang berikutnya begin, kemudian start transaction. Di sini misalnya insert untuk pasien, misalnya kita sekarang ini. Kemudian selanjutnya akan di rollback. Kemudian update ya, update pasien set setting misalnya setting ID pasien 3 ya. Kemudian commit select from end. Oke, kita coba dulu. Nah, kemudian kita panggil di SQL. Nah, misalnya seperti cek dulu sebentar, call transaksi 1, enter. Di sini jadi dia menggunakan
rollback, jadi dibatalkan. Kemudian dia akan yang atas nama si Hanifnya dibatalkan, kemudian dengan nama pasien Septin. Nah, ini yang tersimpan adalah Septin, kemudian ada commit ya, dia masuk ke database tabelnya, database tabel di pasien hanya untuk nama Septin. Nah, seperti itu untuk perintah rollback ya, membatalkan. Kalau misalkan sudah tidak ada perintah update ya, maka ini tidak akan bisa diperbaharui. Oke, yang berikutnya akan saya praktekkan untuk checkpoint yang merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, baik, langsung saja dipraktekkan untuk checkpoint. Di sini masih menggunakan transaksi yang satu ya, saya katakan di login transaksi satu, diedit saja. Di sini untuk begin, kemudian start transaction, kemudian insert info pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value 7 misalnya Hanif, Jalan Babakan, Loak nomor 22, terus kelaminnya laki-laki. Oke, kemudian gunakan perintah set point. Set point misalnya poin 1. Poin 1. Oke, kemudian insert into pasien, ID pasien, alamat pasien, kemudian di sini ada perintah rollback, kemudian itu set point, rollback to set point, kemudian insert, saya pakai aja dari sini. Untuk perintah berikutnya insert pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian value, misalkan ini dengan 9 UV.
Operation N. Baik, kita coba untuk menggunakan set point ya. Oke, terus sudah berhasil. Kita panggil di SQL all transaksi 1. Sudah ada ya. Jadi di sini yang Hanif itu masuk ya. Kemudian yang Tina karena dia sudah di rollback maka dia tidak termasuk. Kemudian ditambahkan lagi dengan Lutfi. Itu untuk perintah save point. Oke, selanjutnya saya coba praktikkan lagi untuk menu trigger. Nah, ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Oke, jadi routines yang tadi ya, sekarang kita gunakan untuk trigger. Untuk lebih memilih trigger, berikutnya akan mencoba dalam MySQL seperti ini. Jadi untuk trigger ini harus menambahkan dulu tabel obat dengan tabel transaksi obat. Oke, berarti harus dibuatkan dulu tabelnya ya. Bikin tabel baru dengan nama tabel obat dan jumlahnya 1, 2, 3, 4 kolom, 5 kolom ya, 5 kolom buat tabel baru. Kemudian ID obat, integer, kemudian ada kode obat varchar 5, varchar 5, kemudian ada nama obat varchar 30, kemudian ada harga, integer 10, kemudian ada stok, tabel 4, stok. Selanjutnya adalah tabel transaksi obat. Jumlah kolom 5 ya. Kemudian yang pertama adalah ID transaksi, integer 3, jadi kemudian ada ID pasien, ID pasien 33, kemudian ada ID obat 3, jumlah 10, kemudian ada harga 10. Baik, ini sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya jadi sudah terdaftar ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Tabel tersebut akan direlasikan seperti biasa ya di bagian
device di bagian designer. Indeks, kemudian ID pasien indeks, designer, transaksi obat dan obat, transaksi obat. ID obat dengan ID obat ya, create relationship, ID obat, oke. Kemudian transaksi obat dengan pasien, dari ID pasien, oke, kita sesuaikan gambarnya dengan contoh. Yang pertama ada administrator, kemudian dokter admin, kemudian sekarang ada daftar, sudah ada relasinya. Setelah dibuatkan relasi, oke, kemudian tabel obat akan diisi dengan datanya terlebih dahulu ya. Untuk tabel obat, tabel obat, oke. Nah di sini kita tambahkan tabel obat datanya. Misalnya obat yang pertama ID obatnya 1 ya, kemudian kode obatnya 001, obat misalnya amikacin ya, amikacin. Misalnya 10. Lanjut ke tempat yang berikutnya. Berikutnya adalah tiga,
Baik, tabel obat sudah terisi datanya. Nah, di sini ada kasus, perhatikan contohnya, misalnya seorang pasien memberi obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini untuk melakukan praktiknya adalah trigger dengan menggunakan perintah trigger ya. Oke, nah, di sini untuk atributnya kita masuk ke trigger. Kemudian itu yang dipilih tambahkan trigger, misalkan trigger namanya adalah tanggal jual, kemudian dia ngambil dari transaksi obat after insert ya, update obat, set stop sama dengan stop, set stop sama dengan stop. Oke, nah ini sudah ya, kita langsung saja go. Oke, trigger sudah bisa ditambahkan. Baik, kita munculkan dulu tabel obat supaya bisa melihat perubahan datanya. Di sini misalnya stok 10, 20, dan 5 ya untuk masing-masing nama obat. Oke, kemudian kita uji cobakan untuk menggunakan transaksi obat ya, pada transaksi obat. Transaksi obat, sana tambahkan data untuk transaksi obat, misalnya ID transaksinya misalkan nama pasien ini, kemudian ID obatnya misalnya yang tadi ya, yang 1, kemudian jumlah 5, harganya kemudian kita coba untuk data yang tadi 001 ya. Oke. Coba diulangi lagi. Sampai sini 1.
kita periksa lagi. Misalnya sudah berubah ya, coba ini kita cek. Database obat. Oh ya, sudah berubah ya. Untuk kode satu tadi sudah dikurang sebanyak 10 ya, 5 ya. Oke, itu 2 kali sudah kurang ya. Nah ini sudah berhasil. Baik, dilanjutkan kembali. Untuk berikutnya adalah replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah terhubung, selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer komputer Ubuntu ya. Untuk Anda akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. Nah, kemudian ini adalah konfigurasi pada komputer 1. Oke, berarti di sini kita langsung ke panduan praktik yang install ini ya. Jadi sebelumnya sudah diinstal terkait aplikasi VirtualBox. Saya akan coba dulu VirtualBox. Oke, kemudian saya ngacu dari buku buka aplikasi VirtualBox, kemudian tampil, dan kemudian misalnya untuk pengaturan tambahkan baru namanya, karena saya tidak bisa space untuk komputernya tidak memungkinkan Ubuntu, maka saya ganti dengan Lubuntu ya aplikasinya. Maaf teman-teman, tidak bisa sama sekali untuk menggunakan Ubuntu dengan kapasitas yang sangat besar, space-nya kurang ya yang saya miliki komputernya. Cobain di Lubuntu, kemudian ini saya masukkan ke flash disk saja ya lainnya. Posisi kemudian untuk titiknya kemudian setelah itu lanjut, kemudian setelah itu diatur memorinya. Misalnya di sini untuk memori dasarnya kita memori dasarnya 1024 ya. Kemudian setelah itu memori dasar sudah kosong. Buat harddisk, buat sebuah harddisk, kemudian baik, kita lanjutkan saja ke bagian yang tadi ya, yaitu yang menunjukkan praktek yang tadi saja. Kemudian di sini adalah konfigurasi pada komputer 1 Windows 10. Aktifkan servis. Baik, saya aktifkan dulu untuk servis di Excel-nya. Kemudian di
akses pada masuk dengan cara install sampai dan seterusnya. Aplikasi ada, berarti kita masuk ke aplikasi. Application, kemudian di sini primary solution. Di sini adalah yang diambil adalah database rumah sakit. Oke, kemudian sini adalah copy ini ya. Saya copy dulu datanya. Kemudian masuk ke Excel di bagian konfigurasi MySQL-nya. Nah, kita buka folder ini. Kemudian kita tempelkan di sini. Ini. Setelah tadi, setelah itu simpan ya. Kemudian kembali ke Excel katanya. Oke, kemudian tombol stop. Nah, di sini kita stop dulu. Kemudian start ya. Kemudian start lagi. Oke, sudah dilakukan. Setelah berhasil dan start, SQL kemudian lanjut kembali ke konfigurasi pada halaman aplikasi. Kita lanjut ke halaman aplikasi. Tombol go. Seperti ini. Kita berhasil, maka akan bakal tampil show masternya. Oke. Kemudian show master. Di sini ada file, position. Kemudian setelah itu membuat akun aplikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Selanjutnya adalah membuat akun aplikasi. Caranya adalah klik menu user akun. User akun. User akun. Kemudian di sini tambahkan yang baru, add user akun. Kemudian saya tambahkan misalnya coding SI gitu ya. Saya isi misalnya
flashnya ya. Setelah itu coba aja di mungkin yang tadi satu klik go yang saya coba ini. Oke, berhasil menambahkan user ya. Baik, kita coba lagi lanjutkan. Selanjutnya adalah melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian akan diimport di basis data untuk cara ekspornya seperti ini. Saya akan terangkan cara ekspor, dipraktekkan cara ekspornya. Misalnya untuk database rumah sakit. Nah, ini dari database rumah sakit, data-data ini. Langkah untuk melakukan ekspor, pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit, akan tampil tabel-tabelnya, kemudian klik menu ekspor sini. Oke. Seperti gambar rumah ini. Kemudian tekan untuk masukkan file SQL. Ekspor ya. Ekspor. Ini sudah diekspor. Konfigurasi pada komputer Ubuntu. Flash disk. Bisa sebenarnya flash disk. Dalamnya flash disk. Flash disknya berarti sudah ada sepertinya yang tadi. Coba ya ganti yang ini ya. Oke, sudah dipindahkan ke flash disk. Kemudian klik perangkat flash disk yang telah terdeteksi. Baik, kita lanjutkan kembali terkait dengan lanjutan dari setelah diekspor ya datanya dengan maksud yang nantinya akan diimpor pada komputer 2 di Ubuntu atau di Ubuntu ya, saya pakai virtualnya. Dan mohon maaf karena memang komputer ini tidak bisa membuka ya, bisa diinstalkan. Ini bisa saya kerjakan sampai dengan sini mungkin ya, tidak bisa di virtualkan, terbatas spek komputernya. Tapi secara kesimpulan bahwa di sini memberikan pengertian bahwa setelah diekspor kemudian nanti misalkan ini anggap di posisi komputer kedua gitu ya, nanti akan diimpor filenya, tinggal tentukan file yang akan diimpor ya di posisi Ubuntu gitu ya. Misalnya diimpornya di bagian flash disk, dimasukin data maksudnya, kemudian oke gitu ya.
Oke, seperti itu saja yang bisa saya kerjakan. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa maksimal dalam pengerjaan tugas 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.